Ilusi ramalan. Pencarian jawaban akan kebingungan dalam diri menggiring umat manusia kepada hal-hal yang sifatnya mistis dan esoterik. Secara alami, rasa keingintahuan yang besar membawa kita kepada jawaban di getaran yang sama dengan kesadaran kita. Keluar dari matriks 3D, kita dihadapkan dengan runtuhnya kebohongan yang selama ini kita anggap sebagai realita. Kita mulai mencari informasi melalui mesin pencari, buku, dan juga YouTube. Banyak dari kita juga berlomba-lomba mencari seorang guru spiritual dengan mengikuti pasraman atau padepokan demi mengisi kekosongan di hati kita. Tidak jarang kita mengeluarkan uang dari jutaan hingga puluhan juta untuk mengikuti kelas-kelas spiritual yang melakukan promosi besar-besaran di media sosial. Padahal, sebenarnya segala informasi di jagat raya adalah gratis dan bebas untuk diakses oleh siapa saja. Apa yang dimaksudkan dengan guru spiritual sebenarnya hanyalah kanal atau penyalur dari kesadaran kosmik untuk membantu orang lain menemukan kebenaran dalam dirinya masing-masing. Yang terjadi saat ini adalah banyak orang menawarkan ramalan dan konsultasi spiritual bukan dengan tujuan membantu peningkatan kesadaran, melainkan demi ketenaran dan kekayaan. Hal ini hanya bisa kita ketahui ketika kesadaran kita mulai meningkat. Kita yang tadinya mengalami kebingungan, akhirnya mengingat kekuatan dalam diri kita, dan melihat ilusi dari ramalan-ramalan yang beredar di publik, media sosial, maupun di YouTube. Sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan ramalan? Ramalan sebenarnya adalah probabilitas atau kemungkinan, bukan sebuah kebenaran. Ada kemungkinan tak terbatas yang bisa kita akses tergantung dari getaran yang kita pancarkan. Mengingat hukum universal, yaitu law of attraction, kita akan menarik getaran yang sama dengan diri kita. Maka, kejadian yang terjadi di hidup kita sebenarnya adalah cerminan dari getaran kita sendiri. Apa sajakah ramalan yang selama ini banyak mendapatkan perhatian di masyarakat? Yang pertama adalah astrologi. Banyak orang walaupun belum mengalami kebangkitan spiritual, tertarik dengan ilmu perbintangan ini. Astrologi memetakan posisi rasi bintang maupun planet sesuai dengan lokasi serta waktu kelahiran kita. Ini adalah pemetaan dari perjalanan hidup serta karma kita. Banyak astrologer dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai sifat-sifat, karakter, serta kemungkinan kejadian dari perjalanan hidup yang kita alami. Hal ini sebenarnya sangat membantu untuk memahami diri kita sendiri di fase awal perjalanan ke dalam diri. Tapi, hal ini hanyalah ujung dari karang es raksasa mengenai diri kita. Ramalan kedua adalah numerologi atau ramalan menggunakan angka. Angka sebenarnya adalah cara sakral dari energi untuk berkomunikasi dengan manusia. Energi yang tidak bisa dirasakan menggunakan panca indera, kemudian tertuang ke bentuk fisik agar bisa dicerna menggunakan otak atau intelek umat manusia dalam bentuk angka. Sinkronisitas sering hadir melalui angka kembar atau sering disebut dengan angel number. Kelahiran kita pun sebenarnya membawa angka tertentu yang berkorespondensi dengan misi jiwa kita. Angka-angka yang ada di sekeliling kita, termasuk nomor handphone, plat nomor kendaraan, dan tanggal-tanggal tertentu, memiliki energi yang maknanya tidak bisa diterjemahkan secara tepat. Maka, akan sangat bijak jika rekan-rekan tidak bergantung kepada angka kembar atau numerologi sebagai pegangan hidup. Karena hal ini adalah energi yang berada di luar diri kita. Numerologi adalah sinyal dari semesta untuk membantu kita merasakan adanya dimensi lain di luar dimensi fisik yang kita tempati sekarang. Ramalan ketiga adalah yang paling populer saat ini, yaitu tarot. Asal-muasal tarot banyak menjadi perbincangan hangat. Ada yang mengatakan bahwa tarot adalah evolusi dari Kabalah, yaitu esoterik atau mistis Yahudi yang menyingkap hakikat ilahi. Kartu-kartu pada tarot tradisional dibagi menjadi dua, yaitu mayor dan minor arkana. Di mana minor arkana dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu wands, cups, swords, dan pentacles. Di mana masing-masing kelompok memiliki simbolisme dari 4 elemen, yaitu api, air, angin, dan tanah. Kartu tarot sebenarnya dapat digunakan oleh sang pembaca tarot untuk menarik energi dari klien mereka, sehingga sang klien yang mengalami kebingungan dapat lebih memahami emosi yang mereka rasakan.
Namun, yang marak terjadi saat ini adalah general reading atau bacaan secara umum yang beredar di YouTube. Bacaan tarot ini banyak membahas tentang getaran di kesadaran 3D, mengenai karir, asmara, serta keuangan, sehingga banyak orang pada getaran 3D menaruh harapan masa depan mereka kepada ramalan-ramalan tersebut. Hal ini adalah bentuk dari menaruh energi di luar diri kita. Padahal, kita seharusnya melindungi energi diri kita sendiri agar bisa terus meningkatkan kesadaran kita. Astrologi, numerologi, serta tarot adalah hal yang selama ini membantu umat manusia memahami dimensi lain selain dunia fisik. Namun, ketiga hal tersebut menjadi ilusi ketika digunakan sebagai acuan pengambilan berbagai keputusan dalam hidup. Jika meyakini bahwa hasil dari bacaan astrologi, numerologi, ataupun tarot orang lain sebagai jalan keluar dalam hidup, maka hal ini adalah bentuk dari kemelekatan energi yang berasal dari luar diri. Kembali lagi, meyakini sesuatu sebagai sebuah kebenaran adalah kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Yang perlu rekan-rekan ingat adalah, kendali hidup kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan seorang peramal maupun guru spiritual. Ketika kita sudah kecanduan dengan ramalan-ramalan tersebut, di sanalah kita harus berhenti sejenak untuk kemudian menyadari ilusi yang selama ini membuat kesadaran kita menjadi stagnan.